Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 10. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu,
janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobat dan berbuah. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita renungkan pada hari ini mengarahkan kita pada pertobatan yang berbuah. Bagaimana itu pertobatan yang berbuah? Melalui Nabi Hosea, Allah menawarkan pertobatan dan janjinya kepada bangsa Israel. Pertobatan yang dimaksud ialah meninggalkan sembahan-sembahan bangsa Asyur yang tidak memiliki roh. Karena tidak memiliki roh, maka sembahan-sembahan itu tidak dapat menumbuhkan kebaikan apapun dalam diri manusia, tidak berguna apa-apa untuk keselamatan manusia. Dengan bertobat, bangsa Israel diajak untuk kembali kepada Allah yang hidup, yang selama ini telah bekerja mencipta alam semesta, memilih dan menuntun bangsa Israel dengan kasih dan setianya. Kelanjutan dari pertobatan itu ialah bahwa bangsa Israel akan bertumbuh dan berakar di dalam kasih Allah, sehingga hidup mereka seperti pohon yang kokoh dan menghasilkan buah yang berlimpah. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menggambarkan bagaimana keadaan para murid dan orang-orang yang percaya dan berakar dalam Dia. Mereka akan seperti pohon yang kokoh yang terbentuk oleh penolakan, penganiayaan, dan penderitaan dalam namanya. Dalam segala kondisi, mereka tetap penuh semangat dan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam pewartaan mereka. Kadang pertobatan berhenti pada rasa damai dan lega atas pengakuan dosa dan absolusi. Setelah hati tenang, orang kembali mengejar Allah fana tak beroh, yakni harta, kekuasaan, kesenangan duniawi. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengajarkan kepada kita bahwa tujuan dari pertobatan ialah relasi yang terjalin kembali secara intim dengan Allah. Relasi inilah yang menjadi dasar kehidupan yang baru.
pertobatan seharusnya membawa orang kepada kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang berakar dalam kasih Allah. Jika hidup seseorang berakar dalam kasih Allah, maka ia akan seperti pohon yang kokoh dan berbuah lebat. Ia kokoh, imannya bertumbuh dalam tantangan, kesulitan, dan pencobaan. Ia tidak menjadi pribadi yang lembek, mudah mengeluh dan takut terhadap ancaman akan imannya. Ia juga berbuah lebat, menghasilkan kebaikan bagi banyak orang. Buah-buah kebaikannya bersifat membebaskan dan mengantar orang mengenal Allah, sehingga melahirkan pertobatan-pertobatan baru. Itulah pertobatan sejati, pertobatan yang berbuah. Semoga demikian. Amin.